khususnya adalah mengenai perceraian. Saya mulai dengan pendahuluan. Harmonisasi di dalam keluarga hanya dapat ditemukan pada keluarga yang memiliki disiplin dalam pertobatan, penerimaan, kasih, pengampunan, keselarasan. Definisi ini tidak menjelaskan kondisi keluarga secara utuh dan menyeluruh, tetapi paling tidak ini adalah pondasi-pondasi dasar yang harus dimiliki sebuah keluarga. Banyak keluarga yang terbentuk dalam motif yang keliru. Dampak buruk dari motif-motif yang keliru ini bahkan menjadi seperti bom waktu yang siap menghancurkan pasangan-pasangan di dalam keluarga. Situasi harmonis dalam keluarga tidak selamanya dapat dihadirkan oleh kedua pasangan suami istri. Sikap egois serta ketidakmampuan melakukan komunikasi secara baik yang disertai rendahnya kesadaran dan kemampuan dalam menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh kedua belah pihak pun dapat menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan dan menjadi situasi kritis yang memerlukan dukungan konselor dalam penyelesaiannya. Bukan hanya itu, dalam beberapa survei bahkan dikemukakan bukti-bukti lain sebagai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga, di antaranya ketidakmampuan bersikap setia terhadap satu pasangan. Dalam perhitungan persentase, seringkali angka perselingkuhan menjadi sangat tinggi penyebab retaknya sebuah hubungan rumah tangga yang berakhir pada perceraian. Slide kedua. Pokok pembahasan. Konseling krisis pernikahan dalam studi kasus perceraian hampir menjadi ancaman dalam setiap keluarga. Hal ini dapat dipicu mulai dari permasalahan sederhana hingga situasi kompleks bagaikan benang kusut yang jelas membutuhkan pihak ketiga sebagai pengurai, penasehat, dan penolong. Sebagai penulis, saya menyoroti dan memberikan perhatian secara khusus pada lemahnya komunikasi yang baik, serta rendahnya kesadaran dan kemampuan menyelesaikan konflik. Hal ini dapat menjadikan situasi sederhana atau kesalahpahaman kecil dapat menjadi sebuah masalah besar yang pada akhirnya akan sangat menghancurkan jika tidak ditangani dengan baik. Itulah sebabnya tingkat kedewasaan atau faktor kematangan jiwa menjadi faktor penting dalam sebuah hubungan. Situasi-situasi dalam rumah tangga merupakan serentetan krisis yang silih berganti. Ada beberapa krisis yang dapat diramalkan dan diantisipasi, tetapi ada yang betul-betul merupakan kejutan-kejutan yang berkembang dari situasi kondusif berubah menjadi situasi tidak kondusif. Di saat-saat inilah peran konselor penting untuk memberikan pendampingan agar situasi yang tidak kondusif dapat diatasi. Pengertian krisis dalam buku konseling krisis karya Norman Wright bahwa krisis disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kehilangan atau ancaman kehilangan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Slide 3. Situasi tersebut menimbulkan suatu reaksi dari dalam diri seorang terhadap bahaya dari luar. Hilangnya kemampuan untuk mengatasi masalah selama sementara waktu menjadi krisis yang terjadi dalam dirinya. Gangguan fungsi emosi dalam situasi tersebut dapat kembali seperti semula dan dapat menjadi pemulihan apabila orang tersebut dapat menangani krisis yang terjadi secara efektif maupun efisien. Bila digambarkan dengan seseorang yang sedang sakit, timbulnya dua kemungkinan perubahan yang diharapkan, yaitu sembuh atau tidak. Perubahan yang terjadi dalam pernikahan menuju dua arah, yaitu bahagia atau menderita, karena berbagai hal tanpa penyelesaian. Perubahan yang terjadi dalam rumah tangga pada usia awal-awal tahun pernikahan terjadi pada usia pernikahan yang telah ditempuh lebih dari 5 tahun. Sebagai penulis, saya memandang kemampuan komunikasi sangat menentukan dalam situasi-situasi sulit di dalam rumah tangga. Masa lalu di dalam latar belakang keluarga menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan sebelum masuk dalam jenjang pernikahan. Hal ini juga sering diabaikan demi perjuangan cinta yang dianggap lebih penting, sehingga menggeser rasionalitas dalam pertimbangan untuk memilih pasangan hidup. Seorang konselor Kristen yang menangani kasus dalam rumah tangga mengemukakan sebuah teori bahwa karakter serta kemampuan seseorang di dalam bersosialisasi atau berhubungan dengan individu atau kelompok
sangat dipengaruhi oleh keadaan keluarga dari mana dia datang. Sangat dipengaruhi oleh situasi keluarga di mana pribadi itu lahir, bertumbuh, dan menjadi seorang dewasa. Jika kelemahan di dalam komunikasi menjadi latar belakangnya, maka hal serupa akan dijumpai juga pada rumah tangga baru yang dibentuk oleh pasangan muda. Sekarang bayangkan pada situasi buruk lainnya yang membentuk baik buruknya karakter seseorang. Hal ini jelas terkait dalam langkah kesembuhan emosi dan memori yang jelas diperlukan. Jika sudah sejauh ini, maka peran konselor melalui pendekatan firman Allah menjadi sangat penting. Tidak ada masalah rumah tangga yang terlalu sederhana untuk diabaikan. Karena setiap saat situasi dapat saja menjadi semakin buruk dan menjadi sebuah konflik krisis yang akan sangat sulit dan memakan waktu lama untuk diselesaikan. Slide nomor 4. Dan perceraian seringkali tidak dapat dihindari, bahkan menjadi sebuah ancaman yang pasti. Dalam uraian yang singkat ini, penulis memandang bahwa pelayanan pastoral secara teratur jelas sangat dibutuhkan. Kasih, prakarsa, kesabaran, dan keteguhan hati antara konselor dan konsili dalam sebuah usaha untuk penyelesaian konflik krisis ini sangat diperlukan. Efek panjang dari gagalnya sebuah komunikasi dapat dipastikan akan bermuara pada anak-anak yang dilahirkan dalam situasi itu. Ini menjadi seperti maraton bola salju yang akan sangat merusak masa depan mereka jika sebuah keluarga tidak memandang hal ini secara serius. Sebagai contoh kasus, mari kita perhatikan kisah Abraham di mana Sarah, istrinya, memberikan kebebasan bagi Abraham untuk menghampiri hambanya Hagar. Yang kemudian Sarah seperti menyesali keputusannya karena cemburu dan ketakutan yang timbul dalam hatinya, karena sebuah kekhawatiran dan ketidaksiapannya menghadapi kenyataan dari keputusannya sendiri. Yang kemudian Sarah menghadap Abraham dan menyampaikan kekhawatirannya. Nah, sekarang bayangkan betapa rumitnya situasi ini jika harus dikomunikasikan, baik antara Abraham, Sarah, dan hambanya Hagar. Keterlibatan Allah di dalam kehidupan mereka justru menentukan arah dari kehidupan mereka yang menolong baik Abraham, Sarah, maupun Hagar untuk menentukan sikap dan mengambil keputusan di dalam situasi rumah tangga ini. Kesimpulan. Beberapa poin penting yang harus diperhatikan di dalam membangun kualitas pribadi yang menjadi dasar sebuah hubungan menuju ke pernikahan. Kehadiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yohanes 1 ayat 12, serta intimnya sebuah hubungan dengan Allah yang dibangun setiap hari melalui pembacaan firman-Nya, jelas merupakan faktor utama dalam pembentukan sebuah kualitas pribadi. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita harus kembali kepada Alkitab, firman yang penuh dengan kuasa yang merubahkan. Roma 1 ayat 16, karena di sanalah Allah menjelaskan bagaimana Dia membentuk manusia. Kejadian 1 ayat 27, keluarga, Matius 19 ayat 6, dan menjelaskan alasan-alasannya, Kejadian 1, 26-28. Hal-hal ini di luar itu menjadi hal-hal lain di luar itu yang menjadi faktor pendukung dalam pembentukan sebuah kualitas hidup yang baik tidak bisa dikesampingkan. Pertama adalah penting bagi sebuah pasangan muda meneliti dengan cermat bagaimana latar belakang calon pasangan hidupnya. Kedua, belajar menjalin komunikasi yang baik dengan individu maupun kelompok yang ada di tengah masyarakat. Ketiga adalah penting untuk belajar mendorong diri dalam menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi dalam proses kedewasaan. Ketiga hal ini hanyalah bagian sedikit dari banyaknya pilar-pilar kehidupan yang harus dibangun demi membangun sebuah hubungan yang menuju ke dalam pembentukan rumah tangga. Kualitas pribadi yang baik akan membawa kepada kualitas hubungan yang seimbang dan setara yang akan menyelamatkan sebuah pembentukan rumah tangga baru dan mencegahnya dari kehancuran perceraian. Sekian dan terima kasih. Baik, saudara-saudara, rekan-rekan, jika ada hal yang mau ditambahkan, dikritik, atau mau disampaikan, silakan. Saya sangat terbuka dan siap untuk juga belajar dari rekan-rekan. Sekian, Pak dosen. Terima kasih. Baik, makasih Bung Arthur. Terima kasih untuk presentasinya. Ya, silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya ataupun mungkin menambahkan, silakan. Kasus perceraian adalah kasus yang hampir setiap saat kita dengar, ya,
di Indonesia, bahkan bukan saja di agama lain. Kalau di agama lain, batas perceraian itu sepertinya hal yang biasa. Iya, betul Hal Pak. yang biasa. Hal yang biasa. Ya, tapi kalau dalam kekristenan itu hal yang luar biasa dalam arti sangat memprihatinkan, itu momok ya, artinya ya. Nah, ini yang kenapa bisa terjadi? Kita ini berbicara tentang krisis perceraian di lingkungan orang Kristen, ya, lingkungan orang percaya. Ya, jadi Jawa Barat itu beberapa kota, ada 6 kota, ya. Jawa Barat ada 6 kota itu angka perceraian paling tinggi di Indonesia. Ya. Ya, itu di Indramayu, Cirebon, ya beberapa daerah yang lain Jawa Barat itu, kota Jawa Barat. Nah, itu perceraian udah biasa. Ya biasa. Bahkan ada yang tadinya menikah dengan orang Kristen, baik yang lakinya Kristen, perempuannya dari Jawa Barat, dia banyak yang kandas di tengah jalan. Ya, kandas di tengah jalan. Ada beberapa yang saya kenal baik, tadinya orang Kristen, bahkan juga ada di antara lulusan teologi, ya lulusan teologi menikah dengan suku Sunda, ya suku Sunda. Nah, menikah 2-3 tahun cerai, bahkan ada yang 1 tahun cerai. Nah, itu di sini ada Pak siapa ini, Tasus juga nanti yang mungkin menjadi satu kesaksian dari Pak, kalau masih bergabung Pak Pandapotan Putar-Putar juga punya pengalaman itu, ya nanti bisa juga ditambahkan barangkali, ya Pak Daniel Marjimin silakan, ya. Terima kasih. Saya mau bertanya dengan Pak Arthur yang tadi dijelaskan konseling pranikah secara teratur. Yang saya lakukan adalah konseling pranikah, yaitu sekali saja. Di sebelum nikah itu ada namanya konseling pranikah. Dan kemudian kalau saya lakukan itu ada 3 buku yang saya harus sampaikan kepada mempelai yang akan memasuki di dalam bahtera kehidupan. Itu yang ingin saya tanyakan. Dan kemudian perceraian itu seperti di dalam kesimpulan tadi, memang dalam berurutan setelah diberkati Tuhan, dan kemudian enggak itu dua-duanya atau salah satu tidak komunikatif dengan Tuhan, tidak menyerahkan kepada Tuhan, tidak bergereja, dan kemudian dia selalu menang di dalam kehidupannya sendiri-sendiri, maka itu akan menimbulkan perceraian. Dan kemudian kalau seandainya itu datang kepada gembala, itu akan dilaksanakan konseling lagi, tetapi konseling di dalam rumah tangga, atau konseling supaya mereka tetap bersatu dan utuh. Ya, itu Pak Arvin yang ingin saya sampaikan, dan mohon penjelasannya supaya kami lebih ngerti lagi dan kemudian bisa saya laksanakan di dalam kami berjemaat. Terima kasih. Baik Pak Daniel, terima kasih Pak. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Begini Pak, benar itu Pak. Saya menyampaikan apa yang menjadi pelayanan tetap di dalam gereja saya. Yang saya maksud dengan konseling pastoral secara teratur itu adalah kunjungan seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Saya sempat memberikan komentar mengenai hal ini. Jadi kunjungan tetap yang dilakukan terhadap setiap keluarga, bukan hanya pada keluarga yang bermasalah. Nah, hal ini kami pandang menjadi sangat penting, Pak. Kenapa? Karena penyelesaian terhadap masalah-masalah kecil itu bisa dilakukan lebih cepat sebelum situasi menjadi lebih buruk, seperti yang saya katakan tadi. Makanya saya ada kesimpulan bahwa sebenarnya di dalam rumah tangga tidak ada satu permasalahan yang terlalu sederhana atau terlalu kecil untuk diabaikan. Kenapa? Karena itu bisa menjadi seperti bom waktu ketika situasi menjadi memburuk. Ada beberapa situasi Pak di dalam rumah tangga yang kadang-kadang sulit untuk dijelaskan hanya karena mengenai masalah-masalah kecil. Konseling pastoral secara teratur ini kami lakukan biasanya sebulan sekali paling sedikit. Sebulan sekali paling sedikit pada setiap keluarga
pada setiap pribadi, baik dia sudah menikah ataupun masih single. Ini tujuannya adalah untuk memberikan suatu pernyataan secara jelas kepada jemaat bahwa gereja atau gembala atau hamba Tuhan ada di dalam waktu-waktu yang bisa mereka dapatkan. Artinya kalau mereka membutuhkan bantuan atau mereka membutuhkan nasihat atau mereka membutuhkan telinga bahkan, itu mereka harus tahu, jemaat kita harus tahu bahwa gereja akan ada untuk mereka, atau hamba Tuhan akan ada untuk mereka, atau ada seseorang atau keluarga Kristen yang akan ada untuk mereka. Jadi dengan begitu, ketika pelayanan pastoral dilakukan secara teratur, maka kemungkinan untuk jemaat masuk kepada situasi yang lebih buruk itu bisa lebih cepat dicegah. Karena apa? Karena pertemuan-pertemuan yang teratur ini, Pak. Memang tidak setiap keluarga, tidak setiap personal atau setiap pribadi bisa dengan cepat membuka diri. Tetapi paling tidak ada komunikasi baik yang dibuka lebih dulu. Karena apa? Karena kami menganggap bahwa salah satu masalah yang paling sulit di dalam setiap penyelesaian masalah adalah mengenai komunikasi. Jika masalah komunikasi ini tidak diatasi, maka kita tidak bisa berharap lebih jauh bagaimana seorang individu atau konseli bisa dengan cepat membuka diri. Tetapi kalau ada pertemuan teratur, terlepas dia mempunyai masalah yang berat atau tidak, kecil atau besar, tetapi komunikasi ini sudah dijalin. Sehingga ketika suatu saat kami berpikir atau melakukan adaptasi, jika suatu saat di antara jemaat ada yang memiliki masalah besar, mereka tahu bahwa ada seseorang yang atau ada gembala atau ada jemaat yang sudah hadir, yang sudah selama ini membangun komunikasi dan pasti siap untuk bisa menjadi konselor bagi mereka, Pak. Jadi kami menganggap bahwa hal itu penting, Pak. Ini yang saya katakan bukan hanya sebuah teori, tetapi itulah yang kami lakukan di gereja kami, Pak. Yang kedua tadi mengenai tadi maaf Pak, saya agak saru dengan yang pertama. Yang kedua Bapak tentang kesimpulan perceraian. Ya, orang yang bercerai. Tapi sudah terjawab dengan yang Bapak sampaikan tadi. Iya, saya juga merasa saya menjawab dua hal langsung, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak Daniel. Selamat malam, Pak Arthur. Malam, Pak Yopi. Pak Arthur. Silakan, Pak. Pak Arthur, terima kasih nih pencerahannya. Saya juga sadar benar bahwa memang komunikasi dalam rumah tangga itu sangat dibutuhkan. Karena kita waktu masih pacaran, masa pranikah itu kita romantis. Betul, Pak. Oke, kalau sudah nikah biasanya laki jalan di depan, istri jalan di belakang. Terutama buat ketor yang orang berada dari orang Indonesia Timur. Tapi kita kebetulan, saya kebetulan ini lagi ada tanganin kasus dalam proses konseling kita. Dua faktor yang sekarang saya lagi hadapi adalah penyebab perceraian ini nih, yang tapi puji Tuhan sudah mulai agak reda satu keluarga. Latar belakang adalah CLBK sama alkohol. Ya. Mohon pencerahannya ini karena memang ini perlu masukan nih. Iya, Pak. Karena yang jadi persoalan ini juga majelis yang berada di gereja lama kota orang kita ini CLBK. Lalu yang satu ini punya persoalan alkohol. Tapi mereka majelis luar biasa. Ini beberapa minggu ini saya lagi ada diskusi dengan mereka untuk jalan koleksi. Mungkin ada masukan Pak Arthur. Terima kasih. Baik, Pak. Ya. Terima kasih Bung Yopi untuk responnya. Mungkin Bung Yopi bisa mute sebentar, boleh? Ya, oke. Baik, mengenai kasus CLBK atau minuman keras ya, untuk yang umum dalam beberapa budaya. Kalau mengenai CLBK, Bung Yopi, apa yang kami terapkan di dalam jemaat adalah sebenarnya adalah nasihat-nasihat yang
saya yakin ini juga sudah ditemukan dalam banyak gereja dan banyak hamba Tuhan yang mengambil keputusan yang sama. Biasanya kami memberikan keputusan untuk memberikan sebuah keputusan atau pernyataan tegas kepada rumah tangga yang mempunyai masalah dengan CLBK, baik istri maupun suami. Nah, keputusan itu biasanya kami memutuskan supaya jemaat atau yang mempunyai masalah dengan hal ini benar-benar pertama harus bisa mengambil keputusan tegas, memutuskan diri dari masa lalunya. Itu sebabnya tadi di dalam presentasi saya mengatakan bahwa adalah penting untuk melihat latar belakang dari setiap orang yang akan menjadi pasangan rumah tangga baru. Kenapa? Karena hal-hal yang muncul di dalam rumah tangga sebelumnya itu akan dengan mudah juga muncul di dalam rumah tangga yang baru. Nah, hal ini perlu dipertimbangkan dan diantisipasi karena untuk mencegah hal-hal yang seperti yang saya katakan. Ada orang-orang tertentu yang lahir dari masa lalu dari keluarga yang memang mempunyai masalah dalam kawin cerai. Beberapa juga di dalam khususnya budaya Ambon itu banyak di Maluku itu banyak ditemukan, sangat banyak malah. Jadi untuk hal ini kami biasanya memberikan teguran keras, Bung Yopi, kepada jemaat atau pasangan yang mempunyai masalah dengan ini. Jika dia menolak untuk tunduk, maka biasanya kami juga ingin bahkan meminta dia untuk mengambil waktu sendiri. Kenapa? Karena kehadiran di tengah-tengah jemaat dalam orang yang seperti untuk model orang yang punya masalah ini itu kadang-kadang disebut kehadiran mereka itu as a toxic people. Orang-orang dengan pola pikir yang meracuni. Kenapa? Karena ketidaksetiaan di dalam rumah tangga itu hanya bagian kecil dari manifestasi yang menunjukkan bagaimana tidak setianya seseorang dalam hubungannya dengan Allah. Nah, jadi biasanya itu kita mendorong orang ini untuk tidak ikut satu. Kalau dia aktif dalam pelayanan, dia akan di-cut dari pelayanan. Kalau dia aktif di dalam kegiatan-kegiatan di tengah-tengah gereja yang tidak menyangkut atau yang tidak meskipun tidak menyangkut kebutuhan banyak jemaat, tetap dia akan di-cut. Kenapa? Untuk membuat dia mengerti bahwa keputusan penting yang harus dia ambil untuk menyelamatkan rumah tangganya harus segera diambil, yaitu benar-benar berhenti memutuskan hubungan dari masa lalunya. Jadi masa lalu salah satu faktor yang harus diperhatikan. Nah, tentu jelas bahwa hal ini juga berhubungan dengan bagaimana seseorang membina diri di dalam hubungan dengan Tuhan, Pak. Jadi ketika seseorang tidak yakin, tidak punya hubungan dengan Tuhan, maka dengan sangat mudah dia akan kembali pada kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya, termasuk soal minuman tadi. Saya pikir begitu, Pak. Saya, Pak, tambahan, Pak. Kasih. Silakan Pak Melka yang singkat, yuk. Silakan. Oke, Pak. Terima kasih atas kesempatan. Mengenai krisis perceraian, saya mendengar itu karena saya baru mengikuti. Kalau saya menanggapi perceraian yang terjadi di negara kita Indonesia, kalau kita melihat fenomena ini kan dulu paling kuatnya di agama seberang kita gitu kan, agama saudara kita. Tapi sekarang kalau kita lihat realita, bahkan saya suku Manado, di Manado itu udah sangat banyak gitu. Dan saya melihat juga di suku kita Batak, dulu itu sangat susah bercerai, tapi kalau sekarang wah luar biasa begitu kan. Nah, memang faktor-faktornya ini kalau saya melihat dari kacamata saya, memang pertama adalah Kristen KTP gitu. Jadi dia Kristen tapi tak mengerti apa itu makna firman Tuhan. Lalu yang kedua itu Kristen ahli Taurat, gitu, mengerti tapi tak melakukan gitu, dan itu bermunculan di saat ini. Jadi kalau ada satu keluarga bercerai atau ada juga salah satu pemimpin bercerai, sering kita salahkan itu sinodenya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat yang salah itu oknumnya, orangnya gitu. Bukan Alkitabnya, bukan sinodenya. Terkadang begini, perceraian di kekristenan terjadi secara meningkat terus-menerus
dia bercerai tapi nanti dia bisa menikah lagi dengan alasan tertentu. Nah, seharusnya kalau kita konsisten pada prinsip Alkitab secara mendalam, ya tentu kita tidak akan lakukan itu, tapi kita tidak bisa memaksakan para ahli Taurat yang saat ini berkembang pesat begitu. Jadi saya tidak menuduh, tapi kenyataannya seperti itu. Bukan hanya para jemaat, bahkan pemimpin juga ada simpanan, ada. Jadi bukan hanya perceraian penyebabnya itu, simpanan dan lain sebagainya. Sehingga faktor inilah yang membuat kekristenan hampir sama gitu kalau mau dikatakan dengan agama tetangga kita, begitu kan? Nah, mungkin bagaimana solusinya? Kalau saya berpikir begini, kita mulai dari diri kita yang mungkin kita saat ini memahami firman Tuhan, kita mulai dari diri kita, komunitas kita, pelayanan kita, karena kita tak bisa rubah dengan skala besar, kita harus merubah dari skala kecil dulu, baru ke skala besar. Mungkin itu masukan dari saya dan tambahan dari saya, Pak dosen. Tuhan berkati. Oke, gimana Bung Arthur, perlu ditanggapin atau kemana Pak? Itu kan ya. Terima kasih, Brother Melka. Saya nggak menanggapi Pak, itu juga masukan yang saya rasa cukup Pak. Terima kasih. Baik, Elsiana terakhir, ya silakan. Baik, selamat malam, shalom. Terima kasih untuk kesempatan. Saya mau bertanya Pak, kita tahu bersama bahwa perceraian itu memang tidak dikehendaki oleh Allah dan kekristenan juga melarang yang namanya perceraian. Karena saya masih muda, saya belum tahu bagaimana kehidupan rumah tangga atau kehidupan dalam pernikahan itu. Tapi berdasarkan apa yang saya lihat di sekeliling saya maupun kehidupan keluarga saya sering mendapati bahwa di sekitar saya itu banyak yang namanya terjadi perceraian. Dan alasan yang paling banyak ditemui adalah kekerasan dalam rumah tangga. Saya punya satu kasus, Pak. Kakak sepupu saya, dia menikah dengan seorang laki-laki. Dan saya pernah tinggal bersama dengan mereka cukup lama sejak saya SD sampai SMP, masuk SMP. Dan saya sering melihat semua yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Nah, laki-laki ini, kakak ipar saya ini memang pemabuk dan juga dia punya pegangan yang namanya roh jahat. Sudah berkali-kali dilakukan pelepasan, tapi tidak lepas-lepas. Nah, dan mereka pun sudah berkali-kali untuk pisah. Setahun mereka pisah, tapi selalu rujuk lagi. Dan anak-anak, mereka punya 3 anak. Sejak kecil, anak-anak itu selalu diancam dengan pisau. Jadi sampai besar, bahkan salah satu anak mereka yang tengah, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi tentara. Tujuannya apa dia jadi tentara? Untuk bunuh papanya. Sampai sekarang anak itu sudah besar, dan itu tetap cita-citanya. Nah, sekarang kakak sepupu saya sudah belum bercerai sah, secara sah, tapi sudah hampir mau 3 tahun ini tidak tinggal bersama. Nah, setelah saya bertanya kepada adik saya, kepada kakak sepupu saya, karena saya tahu bahwa kekristenan melarang perceraian, saya coba untuk menjelaskan kepada dia untuk jangan sampai bercerai. Tapi dia bilang sudah begitu banyak kesempatan yang diberikan kepada suaminya ini, tapi tetap tidak ada perubahan. Nah, akhirnya itu yang menjadi keputusan terakhir kakak sepupu saya. Nah, karena saya tidak mau dia jatuh ke dalam dosa, meskipun saya dianggap mungkin saya terlalu kecil untuk menjelaskan hal itu kepada dia karena dia menganggap saya remeh dan sebagainya, tapi saya ingin sekali bagaimana caranya supaya penjelasan saya kepada kakak saya itu bisa membuka pikirannya agar dia kehidupan keluarganya itu tetap baik-baik saja gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Maaf, ini pertanyaan ditanyakan ke saya atau ke Pak dosen? Saya ya? Ke Bapak Arthur. Oke, ya. Terima kasih ya. Sejujurnya kalau bicara tentang KDRT, ya, kita tidak bisa hanya bicara dari sisi rohani. Kenapa? Karena kita ada pada satu lembaga negara yang juga menjadi alat Tuhan yang dipakai untuk menyelesaikan solusi mengenai ini. Kenapa? Karena KDRT masuk di dalam satu tindak kejahatan yang berhubungan dan bahkan berhubungan dengan hukum dan bisa menyebabkan kematian, bahkan menghadirkan banyak presentasi kematian dalam rumah tangga. Itu sebabnya lembaga hadir. Nah, kalau secara jujur saya memandang
kehadiran negara dalam hukum untuk campur tangan di dalam mengenai masalah rumah tangga, saya memandang itu bagian dari cara Tuhan menolong banyak rumah tangga. Terlepas itu Kristen atau tidak. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kekristenan, tentu seperti yang saya katakan tadi, bahwa penyelesaian ini tidak akan mudah. Kenapa? Karena ini bicara tentang bagaimana seseorang mau bertobat, mau menyerahkan diri kepada Tuhan, meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk. Tetapi ini juga dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang masih muda, mungkin seperti kamu yang mungkin belum rumah tangga, tetapi ini menjadi pertimbangan untuk bagaimana melihat latar belakang dari pasangan atau seseorang yang mungkin akan menikah dengan kita. Nah, sekarang kalau bagaimana dengan situasi orang yang sudah menikah dan mengalami situasi KDRT? Secara jujur, dalam beberapa kasus di dalam gereja kami, tentu kami gereja memberikan nasihat-nasihat tertentu untuk memberikan situasi yang lebih tenang, khususnya personal kepada sang suami. Sangat sedikit persentase KDRT yang dilakukan oleh istri, meskipun ada. Ya, meskipun ada, tetapi biasanya dari gereja kami melakukan konseling secara terpisah yang hamba Tuhan yang pria dengan yang pria, hamba Tuhan yang wanita dengan istrinya. Nah, itu dilakukan secara teratur seperti yang kami katakan tadi. Ini bukan penyelesaian dalam satu malam, nggak bisa. Salah satu hal penting yang mesti digarisbawahi, dan saya sangat setuju seperti yang Pak Adolf definisikan, harus ada prakarsa sendiri dari orang yang punya masalah dan juga dari konselor, konsili dan konselor, untuk kalau benar-benar sadar bahwa dia membutuhkan pertolongan secara pribadi untuk melepaskan kebiasaan buruk dalam hal KDRT, penganiayaan atau kebiasaan memukul. Lalu selanjutnya tentu penyelesaian penasihat dalam hubungan dengan suami antara istri dan suami. Ini juga faktor lain, sisi lain yang tidak bisa disatukan. Lalu kalau masalah ini masih terjadi, dalam situasi kami, biasanya kami meminta suami dan istri untuk tinggal secara terpisah dulu. Alasannya kenapa? Alasannya cuma satu, untuk menghindarkan terjadinya tindak kriminal. Lalu kalau situasi ini masih terus berjalan, maka biasanya kalau saya akan minta kepada konsili yang wanita memberikan laporan yang serius kepada polisi, supaya polisi bisa hadir juga. Kenapa? Karena alat negara ini nggak bisa dikesampingkan. Kekristenan tidak menjadi alasan untuk kita mengenyampingkan hukum yang bisa dipakai sebenarnya untuk menolong situasi di rumah tangga dalam masalah KDRT. Itu kalau dari sisi saya, pendapat saya. Dan itu sudah dilakukan. Jadi, tetapi report ini kan laporan kepada polisi itu bisa dicabut. Jadi, kalau seandainya ada sesuatu langkah yang perlu diambil secara ekstrim untuk membuat pihak pria sebagai pelaku kejahatan atau KDRT dalam rumah tangga, perlu langkah tegas yang terkait dengan hukum agar membuat dia paling tidak kaget dan mempunyai waktu untuk berpikir tenang, untuk mengambil kesempatan berpikir sehat. Kenapa? Ini salah satu langkah penting, dan saya menganggap ini adalah salah satu langkah bagaimana cara menyelesaikan masalah mengenai KDRT. Karena KDRT ini tidak bisa satu kali terjadi penganiayaan hari ini, akan ada kemungkinan hal itu akan terjadi lagi jika kedua pasangan seperti yang saya katakan di dalam presentasi saya tidak belajar untuk mengkomunikasikan masalah ini dengan baik. Masalah-masalah apapun yang mereka miliki dalam rumah tangga. Jadi itu pendapat saya untuk sementara waktu, dan saya katakan ya bahwa ini tidak bisa dilakukan dalam 1-2 kali pertemuan, nggak bisa. Harus ada kesabaran. Pertama harus ada niat dari kedua belah pihak atau dari pasangan ini sendiri, yang kemudian harus ada kesabaran dan kesetiaan di dalam niat untuk memperbaiki diri. Ini disiplin, bicara mengenai disiplin diri. Jadi kalau kita memang benar-benar merasa seseorang benar-benar merasa bahwa Roh Kudus sudah berbicara menegur dalam kebiasaan-kebiasaan buruk kita, nah orang tertentu, orang itu pun harus mau mengambil satu langkah tegas untuk benar-benar membuka. Jadi saya pikir ini hal yang
tidak bisa diselesaikan secara cepat, harus pertemuan pembimbingan dan tuntunan secara terus-menerus berulang-ulang dalam waktu yang lama, dan melihat bagaimana perkembangan dari konsili, khususnya yang mempunyai masalah dengan KDRT atau pelaku kriminal ini, kita lihat perkembangan perubahannya. Kalau dia masih terus seperti itu, kami mendorong supaya mereka tinggal terpisah. Kalau terus dilakukan, sudah terpisah, masih melakukan kejahatan penganiayaan juga, maka langkah hukumnya harus diambil. Itu kalau dari sudut saya. Oke. Iya Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, saya pikir cukup ya. Jadi ini masalah perceraian ini adalah persoalan yang tidak pernah berhenti selama ada di dunia ini, terutama di Indonesia ya. Saya coba cari data ya. Angka perceraian itu di tahun 2021, berarti masih baru, itu 447.743 ya, 447.743 ini kasus di 2021. Ini meningkat ya dari tahun 2020. Kalau tahun 2000 hanya 291.677. Berarti meningkat sekitar 50%. Nah, ini artinya tinggi. Ya kemungkinan besar ini adalah juga ada di dalamnya perceraian di dalam agama Kristen, dalam kutip agama Kristen, karena ini adalah yang membuat adalah dari kementerian ya Kementerian Agama. Kemudian kita perhatikan laporan yang menunjukkan perceraian itu sebenarnya yang paling tinggi yang menunjukkan kalangan dari siapa? Kalangan dari istri. Kalangan dari istri yang menggugat cerai dibandingkan dengan suami. Ya, dengan suami. Jadi istri persentasinya lebih tinggi yang menggugat perceraian ya daripada suami ya suami ya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita lihat perhatikan ada kasus-kasus perceraian ya sebanyak 3.337 atau 343 kasus, ini mencapai 70%. Ini semuanya disebabkan oleh perceraian ya, perceraian yang dikatakan dengan faktor ya. Jadi tadi kalau dikatakan faktor ekonomi, kemudian kekerasan rumah tangga, itu ternyata presentasinya kecil. Ya, presentasi kecil. Yang paling tinggi faktornya adalah yaitu perkara yang ya kalau kita perhatikan ya perselisihan pertengkaran yang terus-menerus. Pertengkaran yang terus-menerus. Ya, yang benar, tidak Pak. ada penyelesaian gitu. Ya, ini tadi yang disampaikan oleh Pak presenter atau Bung Arthur, itu egoisme dari masing-masing, sehingga terjadilah perceraian, terjadilah pertengkaran terus-menerus yang tidak ada ujungnya, sehingga terjadi perceraian. Nah, ini itu. Nah, kemudian yang kedua, perceraian lainnya dilatar belakangi oleh alasan ekonomi. Ya, ini di masa COVID, mulai waktu di COVID itu banyakkan karena alasan ekonomi orang bercerai. Ya, suami sudah tidak punya penghasilan, pengangguran ya, dan kemudian kekerasan rumah tangga, dan yang terakhir itu adalah poligami. Nah, kalau di Kekristenan mungkin masih jarang, bahkan mungkin hampir 0,% ya poligami ya, tapi yang untuk perceraian. Tapi kalau di keyakinan agama lain, poligami itu hal yang biasa ya, hal yang biasa. Nah, kita bicara di lingkungan iman Kristen. Ya, perceraian itu sesungguhnya itu sudah jelas ya, melanggar firman Tuhan, melanggar yang sudah ada yang sudah ada. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada yang tahu tapi tidak mengerti. Nah, maka saya sampaikan gini. Kalau dari kalangan Kristen, bagaimana supaya perceraian itu tidak terjadi, yaitu harus apa yang dikatakan oleh Petrus dan juga Paulus ya. Nah, itu dasarnya adalah
mereka saling mengetahui tanggung jawab masing-masing dan melakukan tanggung jawab itu. Gitu. Ya, tahu tanggung jawabnya, lakukan. Mengapa dua hal ini? Ada orang yang tahu tapi tidak melakukan. Ya, yang kedua harus mereka mengingat komitmen mereka pada saat mereka dalam menyebutkan atau mengucapkan janji nikah. Ya, janji nikah itu harus dipupuk. Ya, itu tidak bisa hanya diucapkan, tapi itu harus dipupuk terus-menerus sekalipun bisa. Nah, di kalangan Kristen kalau kita perhatikan terjadinya perceraian itu sebenarnya ketidaksetiaan, yaitu terjadinya adanya perselingkuhan ataupun orang yang ketiga hadir di tengah-tengah keluarga. Gitu ya. Nah, ini yang kita melihat. Nah, kita sebagai konselor tentu kita bukan penyelesaian persoalan mereka, tapi penunjuk yang membawa satu kesadaran, pembimbing buat mereka. Yang menyelesaikan itu adalah mereka sendiri mengambil suatu prakarsa, menyadari, ya pertama menyadari akan kebenaran firman Tuhan bahwa perceraian itu adalah kekejian, kebencian bagi Tuhan. Itu ya, kebencian dari Tuhan. Lalu yang kedua, harus mereka mengerti kalau terjadi perceraian di dalam kekristenan berarti tidak boleh menikah lagi selama dua-duanya masih hidup. Ya, tidak boleh, itu konsekuensinya. Ya, tidak boleh menikah lagi itu. Ya, mengapa? Karena itu sudah masuk suatu perzinahan seumur hidup. Ya, mengapa mereka sudah dipersatukan dalam satu gereja, ya, oleh Tuhan melalui hamba Tuhan. Dan sudah diperkatakan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia. Tapi kenyataannya banyak yang bercerai. Ya, banyak yang bercerai. Nah ini tidak sadar atau tidak melukai hati Tuhan. Ya, sudah melukai hati Tuhan ini. Nah, maka penting kita sebagai konselor memberikan suatu bimbingan. Kalau kekerasan dalam rumah tangga, ini pasti ada sebab akibat yang sudah berlarut-larut, ya berlarut-larut, ya itu tidak ada yang spontan itu, ada sesuatu yang dirahasiakan lalu terbongkar, ya ada sesuatu yang disimpan selama ini lalu terbongkar, ya kekerasan rumah tangga. Dan yang biasanya pelaku dari kekerasan rumah tangga mayoritas adalah laki-laki yang melakukan, bukan perempuan, gitu, ya bukan perempuan, ya. Nah, perempuan suka di posisi yang sering di posisi yang lemah, yang lemah. Laki-laki ya membuat posisinya sebagai pemimpin yang bisa melakukan kekerasan itu kepada seorang istri, kan gitu, ya. Maka tidak ada jalan lain, ya hanya kembali kepada kasih Kristus, itu saja. Kembali kepada kasih Kristus. Kalau udah kasih Kristus, di sana pasti ada namanya pengampunan, menerima kekurangan, menerima keterbatasan, menerima kenyataan. Itu. Orang yang mengerti firman Tuhan, kalaupun dia ditinggalkan oleh suami atau ditinggalkan oleh istri, ya salah satu penyebabnya dia akan bertahan, tidak akan pernah menikah. Itu banyak yang sekenal seperti itu. Laki-laki ya ditinggalkan oleh istrinya. Nah, karena dia tahu firman Tuhan, sampai akhir dari hidupnya nanti dia tidak mau menikah lagi. Bahkan banyak ada kesempatan sebenarnya, banyak godaan untuk menikah, tapi dia tidak pernah lakukan. Ada. Yang wanita juga sebaliknya begitu. Ya, wanita juga sebaliknya gitu. Ada juga yang saya kenal sudah 17 tahun ditinggal oleh suami. 17 tahun ditinggal oleh suami. Nah, dia tidak mau tetap menikah sekalipun ada kesempatan, bahkan ada yang mau dengannya, yang lebih memberikan kenyamanan dari sisi ekonomi, kenyamanan dari sisi kasih sayang, ya calonnya itu, tapi dia tidak mau. Yang suka dengan dia maksudnya bukan calonnya, yang suka dengannya, tapi dia nggak mau karena tahu firman Tuhan, ya. Jadi justru 17 tahun kemudian suaminya kembali dalam keadaan kurang sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan ditemukan dirawat di rumah sakit Cikini. Kan? Ya, Om Ambon dari sana itu Pak Arthur. Ya, dalam keadaan sakit di rumah sakit Cikini itu pertamanya diurus oleh istrinya yang kumpul kebo, ya, kumpul kebo. Nah, itu yang ngantar ke rumah sakit. Istrinya yang sah ini datang, ketemu dengan istri yang simpanan ini, diusir dari tempat itu. Nah, dia pergi, saya istri yang sah. Bayangkan,
masih bisa menerima, sudah 17 tahun lalu datang dalam keadaan sakit. Hebat, luar biasa itu. Ini kalau saya katakan ini kesaksian yang hebat luar biasa. Ya, diusir, setelah diusir, nah ada ceritanya ini. Ya, dokter atau apa bagian medis datang, istrinya mana? Ya, yang karena dia tahu yang ngurus pertama itu simpanan istri simpanan itu. Istri saya dulu bilang, saya istrinya. Berarti kata saya istrinya. Bukan, tadi ada ibu di sini, bukan. Istri yang sah saya. Ya, itu simpanan dan yang lain. Karena sudah saya usir dari sini. Akhirnya dia lah yang ngurus sampai kemana? Sampai matinya. Hanya berapa lama di rumah sakit dan sampai matinya. Luar biasa. Dan sampai hari ini ibu itu nggak mau menikah. Kenapa? Firman Tuhan yang pegang. Luar biasa. Itu menjadi contoh ini buat orang-orang Kristen yang lain ya. Itu luar biasa. Kesaksiannya dulu pernah ditayangkan di live televisi yang live itu ya. Solusi. Ya, Ibu Maria. Itu salah satu contoh kasus menaati firman Tuhan sekalipun menelan pil pahit gitu. Sampai anak-anaknya 4 orang masih kecil ditinggalkan, dibesarkannya begitu. Ya, dibesarkannya sendiri. Ya, dialah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pencari untuk mencari, menyekolahkan dan yang lain sebagainya. Begitu. Ya. Oke, baik. Itu yang jadi satu tambahan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih, Pak.